Kalau lebih banyak profitnya, ya ngapain lagi pakai aplikasi Traders Family. Untuk menentukan support resistance itu pakai. Hai Real Traders, baik lagi di YouTube-nya Traders Family di sesi Tanya TF. Nah Pak, ada kemungkinan nggak sih Pak fitur di TFF bisa market execution Pak? Emangnya kenapa? Nah soalnya pertanyaan pertama itu udah nanyain hal kayak gitu Pak. Langsung aja ya Pak ya. Oke, kita bahas. Dari Widya Palwandono, TFF kan dibangun berdasarkan pengalaman JP77 selama trading. Ya. Dan entry type-nya menggunakan pending order. Pertanyaan saya, apakah artinya trader yang entry langsung atau market execution tidak akan pernah dapat kesempatan untuk memperoleh manfaat dari aplikasi TF? Oke, ini saya nanya dulu nih sama Bapak atau Ibu Widya. Ya. Dan ini pertanyaan juga sekaligus untuk teman-teman ya. Ketika teman-teman ngejalanin trading dengan market execution, itu hasilnya gimana? Lebih banyak profitnya Atau loss-nya? atau lebih banyak loss-nya? Ya. Kalau lebih banyak profitnya, ya ngapain lagi pakai aplikasi Traders Family? Iya, toh udah trading for living ya Pak ya? Iya, harusnya kan dengan profitnya lebih banyak, bisa dong trading for living. Harusnya. Tapi kalau loss-nya yang lebih banyak, kenapa nggak coba beralih untuk menggunakan pending order? Harusnya memang udah diganti ya Pak ya? Ya metodenya bahkan udah harusnya nggak dipertahankan lagi. Betul. Diganti metodenya dan disesuaikan dengan pending order. Ya. Kenapa sih pakai pending order? Karena dengan pending order kita itu trading menggunakan konfirmasi. Ya. Kita analisa dulu. Ya. Gitu kan. Dan kalau market execution ini biasanya terjadi adalah nggak dianalisa. Iya, kebanyakan emosi. Ya. Harganya udah di bawah nih, buy. Ya. Di atas cut, begitu terus Pak. Sampai akhirnya keseret, gitu-gitu terus aja Betul, Pak masalahnya. betul. Ini yang kita sebenarnya kita di aplikasi Traders Family itu ngajarin untuk bikin analisa dulu. Ya. Dengan analisa kan berarti kan otomatis pending order dong. Nah, dengan pending order berarti entry-nya menggunakan konfirmasi. Ya, konfirmasi biar tradingnya juga lebih nyaman ya Pak ya. Betul, kita lebih pede nih. Pede. Ya. Ada pending order, wah kita siap dengan kondisi market. Ya. Kalau mau dijemput, ayo dong jemput. Kena lu. Beda ya Pak ya kalau misalkan kita pakai market execution ya Pak ya. Betul, itu feel-nya beda. Cenderungnya harga turun. Wah, tar dulu deh. Malah takut. Iya, naik ketinggalan. Kapan entry-nya? Ya, itu kenapa kalau kita akhirnya lebih menyarankan pending order. Ya. Dan TF sebesar ini pun karena sudah menggunakan pending order. Ya. Kita jadi ngapain lagi ganti pakai market execution? Ya, makanya. Nah, buat Bapak atau Ibu Widya, cobain deh pakai pending order. Karena ketika kita pakai pending order, kita analisa dulu, kita menunggu konfirmasi. Jadi ketika kita masuk market, kita akan jauh lebih siap. Ya Pak ya? Betul. Oke, lanjut. Dari Putra Arjawa. Kita kan punya aturan-aturan dalam menjalankan metode. Begitu aturan-aturan metode terpenuhi, maka kita baru buat plan. Ya. Saat plan kita terjemput tapi belum exit, tapi aturan metode kita terpenuhi untuk buat plan yang berlainan arah. Apa yang harus kita lakukan Pak? Oke, ini kayaknya bahasanya agak ribet tapi kita persimpel aja ya. Maksudnya Pak Putra ini misalnya kita punya metodenya udah bilang buy. Ya. Tapi belum kena stop loss atau take profit. Ya. Metodenya tiba-tiba memberikan sinyal sell. Oke. Nah, ini mesti ngapain nih? Ya. Nah, ini kan ditanya sama Pak Putra nih. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan lagi nih Pak. Ya. Yang pertama, tetap buat plan dengan lain arah. 2, tunggu plan pertama exit. 3, abaikan plan kedua padahal aturan metode sudah memenuhi untuk masuk market. Oke. Gimana Pak? Saya pengen Pak Putra lebih jelas sih sebenarnya. Makanya. Ini saya khawatirnya metodenya beda nih. Iya. Metode yang buy sama metode yang sell-nya beda. Karena agak bingung saya. Misalnya ya, metode yang dipakai itu double bottom. Ya. Double bottom itu kan buy. Dan pasti buy dong, nggak mungkin sell. Dan biasanya udah sampai resisten dan TP dulu ya Pak ya. TP dulu. Baru bisa sell lagi. Kalau sell juga itu sebenarnya kalau terjadi double top. Ya harusnya. Ya, double bottom itu nggak mungkin memberikan indikasi sell. Ya. Gitu. Jadi saya pengen tahu metodenya sama atau beda. Ya. Nah, kalau metodenya beda, kita saranin
pisah akun aja. Ya, jangan digabungin di satu Jangan akun. digabungin. Banyak metode, waduh. runyam. Betul. Sehingga data tradingnya nanti jadi kecampur nih. Ya, berantakan banget. Ya, enakan dipisah. Tapi kalau ini metodenya sama, meskipun saya bingung ya, gimana Apa iya? Ya kan? Iya. Kalau metodenya sama, tetap jalanin semuanya. Karena probabilitasnya memang masing-masing ya Pak. Betul, ada probabilitasnya dan itu kan udah, yang penting udah di backtest nih. Ya, Jangan harus. sampai metodenya belum di backtest. Udah muncul pertanyaan begini. Iya. Sama untuk Pak Putra, kalau bisa nih pertanyaannya nanti ke depannya lebih jelas. Maksudnya metodenya yang seperti apa. Biar kita kasih jawaban pun nggak rancu Pak. Ya Pak ya. Betul. Oke Pak Putra, yuk lanjut Pak. Dari Abdul Wahid. Pak mau tanya, misalkan mau scalping, metode itu bagusnya buat nentuin SNR pakai time frame berapa ya Pak ya? Karena saya pernah tuh pakai time frame besar malah jadinya swing. Terima kasih. Ya udah pasti Pak Abdul. Ya, kalau scalping kan pakai time frame kecil ya. Harusnya. Oke, Pak Abdul bertanya soal scalping. Ini Pak Abdul pengen jadi scalper ya Pak? Ya harusnya ya Pak ya, karena Ya. dia nanya nih. Padahal jadi scalper itu adalah hal yang paling susah. Ya. Beda sama trader intraday dan swing. Ya. Karena kalau kita jadi scalper, ini kita sering loh ngeliatin chart. Living for trading nih Pak. Selain living for trading, emosinya akan bermain terus. Iya. Karena dengan ngeliatin chart kita ngerasa setiap kali bisa ada momen. Iya. Apalagi scalper kan tradingnya pendek-pendek ya. Iya. Bisa terus nih momennya. Ada aja Pak. Bisa dibikin ada. Bisa dibikin ada. Sehingga scalper itu kita nganggap itu adalah hal yang paling susah. Lawannya diri sendiri ya Pak ya. Betul. Terus juga kalau misalkan kita ngomong soal scalping, kayaknya saya sama Excel pernah bikin Pak, video sama Pak Tito. Betul. Pak Tito bahas tuh gimana caranya Pak Tito scalping, Ya. time frame berapa, entry di mana. Betul. Di video tersebut Pak Tito trading untuk menentukan support resistance itu pakai H1. Iya. Kemudian entry-nya menggunakan M15. Iya. Gitu. Dan kalau misalkan kita bahas soal scalping ini, di live Q&A kota-kota besar yang kemarin itu Pak, pasti ada aja Pak yang nanya soal scalping. Oh, itu pertanyaan paling rame. Pasti Pak. Karena semua ditanyain, boleh averaging nggak, boleh martingale nggak, exitnya di mana. Semuanya detail Pak kalau misalkan di live Q&A Pak. Betul. Jadi Pak Abdul kalau ada kesempatan kita datang ke kota Bapak nih untuk live Q&A, datang Pak, sempetin waktu. Ya. Bahkan kalau Bapak ada di sekitar kota ya, tempat kita live Q&A, datang aja Pak. Langsung kontak ke konsultannya. Ya Pak ya. Ya. Oke Pak. Ya lanjut Pak. Dari Fajar Yulianto. Halo Pak Duo Denny. Mau cerita dong. Saya kan bisa dikatakan punya metode atau pola yang selalu saya gunakan di market. Nah pertanyaan saya, bila ada dalam satu hari 5 pair yang menunjukkan pola yang sama. Oke. Apakah saya harus masuk ke 5 pair tersebut atau pilih salah satu? Gimana Pak? Oke. Sebelumnya saya mesti jelas dulu nih sama Pak Fajar. Metodenya udah di backtest atau belum? Di pair-pair masing-masing pair ya Pak ya? Betul, karena ini metodenya sama di 5 pair. Iya. Karena agak apa ya, bahasanya tuh cenderungnya sulit nih. Iya. Misalnya metodenya di XAUUSD biasanya nggak begitu cocok di pair yang lain. Kayak yang ranging nih Pak, yang Betul. sideways. Kan gold tipenya trend. Ketika ketemu pair yang sifatnya ranging biasanya nggak cocok. Iya, pasti probabilitasnya atau risk reward rasionya jelek ya Pak ya? Betul, jadi saya mesti mastiin kalau Pak Fajar ini metodenya sudah di backtest. Kalau udah gimana Pak? Oke, kalau udah di backtest berarti kan antara ke real account atau TFF kan. Nah, kalau di TFF ya gampang dong. Iya, hajar semua. 5-5-nya di Entry semua. Entry semua, karena nggak ada risikonya. Iya. Tapi kalau ini pakai MT4 ke real account, nah ini mesti dihitung dulu nih resikonya. Oh iya. Money manajemennya. Karena kan ini 5 pair nih. 5 pair bisa aja profit semua. Bisa aja. Ini seneng nih Pak kalau begini nih. Ceritanya indah ini. Ceritanya indah. Tapi dari 5 pair itu bisa aja gak sih yang loss 3? Bisa jadi. Bisa aja. Bisa juga gak kalau 5-5-nya yang loss? Kalau sedih bisa aja Pak. Jadi worst case-nya kalau kejadian 5-5-nya yang loss, ini berapa resikonya? Konsekutifnya maksudnya sampai drawdown-nya dalam banget kan nih ya? Betul. Jadi ketika ke real account, ini harus diatur money manajemennya. Penggunaan lotnya harus diatur. Jangan sampai, oke biasa nih, biasanya satu lot
ya hajar aja satu lot semua. Iya betul Pak. Dan untuk Pak Fajar, pastiin metodenya sudah di backtest di masing-masing pair. Jadi probabilitasnya udah jelas nih di masing-masing pairnya. Oke? Buat teman-teman yang punya pertanyaan, tulis di kolom komentar dengan hashtag tanya TF di video manapun boleh. Nanti kita jawab ya Pak ya. Siap. Oke? Change your life.